jadi admin grup juga nggak kaya-kaya amat. Nah, ya bisa Mas, saya kasih saran untuk Masnya nih kalau mau jadi anggota grup, anggota komunitas yang bisa cepet kaya menghasilkan dari grup. Buat aja komunitas. Nah, bayar kartu, bayar kaos, untuk registrasi ini itu segala macam, keuntungan Mas Narto banyak. Kenapa nggak dilakukan itu, Mas? Nah, itu. Mas Edi Gunawan. Nah, ini yang bantu ngerawat kebun milik Mas Narto ya, ketua komunitas Vanili Indonesia. Nah, Mas ini boleh saya nanya-nanya tentang budidayanya, dari perawatannya dari awal. Itu pemiliknya tuh batangnya mana sih? Nah ini dia Mas Nartonya udah datang. Mas Narto, ini saya mau nanya-nanya nih ya, siapa tahu nanti ada kawan-kawan petani yang pengen tahu budidayanya seperti apa biar jadi kebunnya seperti yang ada di video ini, yang kelihatan subur bener. Ini usia berapa Mas? Usia 7 bulan. Oh 7 bulan, bukan setahun lebih ya? 1 tahun lebih, soalnya tahun wingi kan kelewat. Oke. 2 minggu tanaman ini. Oke. Bulan pakai bibit 2 meter. Pakai bibit setek 2 meter. Ini Mas Narto tanam berapa banyak Mas di lokasi ini Mas? Sekitar 1.500 batang. 1.500 batang di lahan luas ukuran 9 kali 30. 9 kali 30 dengan jarak tanam 20 cm. 20 sampai 30 cm ya jarak tanamnya. Ini media Mas, media yang kita pakai nih. Media yang saya pakai arang sekam, kotoran sapi yang udah jadi tanah, sama sedikit sabut kelapa. Sedikit sabut kelapa. Banyak sabut kelapa. Kenapa nggak bisa banyak? Padahal ada yang mengajarkan juga harus pakai sabut kelapa nih. Jamur. Terlalu lembat tumbuh jamur. Jadi akar vanili juga dia nggak boleh terlalu lembab ya. Nah ini Mas nih, ini yang di ruas-ruas ini ada pembusukan ini gimana? Ilmu hitam ini. Korban ilmu hitam. Oke, ilmu hitam maksudnya gimana Mas? Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Tumbuhnya seperti ini. Jadi maksudnya ikut-ikut cara baru lah, bukan cara alam. Maksudnya ada yang mengajarkan seperti apa tadinya itu bisa sampai terjadi seperti ini? Supaya katanya batang cepat tua. Dengan cara dipangkas akarnya. Akar gantung. Mepet ke batang. Mepet sekitar 1 cm. Hasil tumbuhnya seperti ini. Itu setelah Mas Narto pangkas nih, setelah Mas Narto pangkas dari mulai awal hari itu mangkas, berapa hari udah kelihatan busuk seperti ini? Sekitar 1 minggu. 1 minggu udah kelihatan busuk. Jadi 1-2 hari pertama masih belum ya? Ini udah ada 6 meter ini. 6 meter mati di tengah. Cuma ini bisa sembuh nggak nih Mas? Yang ini kan baru setengah nih. Cuma saya lihat ini lukanya luka busuk basah juga nih. Kalau sembuh untuk kembali normal ini nggak mungkin ya, seharusnya mending dipotong aja ini. Potong kita turunkan atau gimana? Maksudnya kita potong yang atas kita turunkan. Kita turunkan. Tanam lagi. Kalau nggak banyak yang busuk ya ditanam lagi, kalau banyak yang busuk ya dibuang. Oke. Ini Mas Narto dari tanam sampai usia 7 bulan nih. Berapa kali pemupukan sampai batang bisa sesubur ini? Belum pernah dipupuk ini, cuman medianya aja yang pakai arang sekam sama kotoran sapi. Mungkin dari kotoran sapinya itu. Oke, jadi dari awal belum dipupuk. Seperti ini. Untuk media nih, arang sekam sama tanah sama sabut kelapa. Mungkin arang sekamnya itu diaduk sama tanah atau gimana untuk media awal? Media awal diaduk. Nah, untuk pelapisnya ini arang sekam lagi ini ya cukup ditaburin aja. Berarti arang sekamnya untuk lapisan atas. Untuk lapisan atas. Yang bawah? Yang bawah juga ada arang sekam. Arang sekam campur tanah. Kalau yang atas ini? Arang sekam lagi. Ini arang sekam mulus ya, nggak dicampur ya untuk lapisan atas. Ini ketebalan berapa senti ketebalan? Ketebalan ini paling sekitar 2 cm. Ketebalan 2 cm. 2 cm 3 cm ini arang sekam ini. Nah, maksud dan tujuan kita kasih arang sekam di lapisan atas ini maksudnya untuk apa Mas? Supaya nanti di waktu musim kemarau media tidak membatu, media tidak keras,
Tidak kering bagian dalam gitu Mas. Berarti intinya untuk mulsa ya, mulsa penutup atas. Oke, bisa dimengerti. Oke, bisa kita lihat ya ini tunas-tunasnya ini subur nih. Satu tunas yang tumbuh dari atas dia udah menjalar ke bawah, udah turun lagi ini 2 kali. Ini udah sebesar jempol saya ini. Lebih kecil dikit lah, nggak usah dihitung kurangnya. Anggap aja sama jempol gitu. Ini kita tiang menggunakan bambu Mas ya. Nah ini udah berapa lama Ki dari mulai pembuatan tiangnya nih? Tiang jadi langsung tanam. Tiang jadi langsung tanam berarti 7 bulan juga. Ini 7 bulan ini masih kuat nggak Mas? Masih kuat. Masih kuat. Kira-kira nih ya, ketahanan masih 2 tahun? 2 tahunan lah. 2 tahun. Nah ini Mas, pertanyaan saya nih Mas ya. Seandainya nanti di 2 tahun ini Mas Narto mau ganti lagi nggak ini tiang? Ganti dong, pakai ada hasil ganti baja ringan apa beton apa gimana. Nah ada lagi nanti ini tingginya bisa nyampe 4 meter ini. Kok tinggi 4 meter? Ya biar tambah sulurnya tambah panjang. Terus bagian atas penyerbukannya kayak mana Mas? Pakai tangga. Oh ini ngerepotin orang juga ini, nggak betul juga ini. Ini menyesatkan, ilmu hitam ini nggak boleh diturunin ilmu hitamnya ini. Paling ntar ditambahin sekitar setengah meter. Tambah setengah meter, oke wajar lah kalau setengah meter masih kejangkau. Oke, berarti misalkan nanti di usia tahun ketiga berarti mau kita ganti. Kedua apa ketiga? Kedua Mas ya. Kalau ketiga udah rapuh, takut roboh ya. Nah di usia tahun kedua nanti si batang vanili ini kan udah subur nih Mas, udah berat, udah banyak tunas. Kira-kira susah nggak Mas gantinya? Yang penting telaten. Pelan-pelan lah ya. Buru-buru. Nah, sedikit demi sedikit. Oke, bisa. Masuk akal. Kalau misalkan mau kita langsung ganti semua, kita ganti tiang nih semua, kira-kira beresiko nggak waktu gantinya itu? Nggak juga. Pelan, yang penting pelan, hati-hati, nyantai, perasaan. Kerja jangan tergesa-gesa. Nggak dipangkas dulu Mas? Kalau misalkan mau dipangkas nanti waktu mau ganti tiang, saya siap bantu Mas. Saya pangkas, sisain 2 meter dari pangkal itu lebih mudah Mas. Batang nggak rusak. Dikirim ya kita jual bibitnya, kita bagi-bagi di grup nanti. Ini jarak antar tiang, antar bedengan satu dengan satunya ini berapa? Kayaknya yang di barisan ini agak sempit. Jangan ditiru ini terlalu rapat ini. Dulu yang bikin tiangnya ini salah. Menyesatkan berarti ya Mas ya? Ilmu hitam ini. Oke. Nah ini rapat ini. Mungkin ini setengah meter ini tiang dari tiangnya. Seharusnya nih 1,5 meter lah. 1,5 meter untuk pakai tiang mati misalkan. Cuma tiang mati kita harus kalau bisa dari awal yang bagus Mas, yang kuat ya. Iya, yang kuat. Nah ini kan karena keterbatasan modal kita di sini juga Mas ya. Bisa. Anggota apa? Jadi admin grup juga nggak kaya-kaya amat. Nah, ya bisa Mas, saya kasih saran untuk Masnya nih kalau mau jadi anggota grup, anggota komunitas yang bisa cepat kaya menghasilkan dari grup. Buat aja komunitas. Nah, bayar kartu, bayar kaos, untuk registrasi ini itu segala macam, keuntungan Mas Narto banyak. Kenapa nggak dilakukan itu Mas? Nah, itu menyesatkan. Intinya itu saya bikin grup itu buat membantu yang baru pemula yang baru nanam. Intinya untuk belajar bersama lah ya Mas kita Mas. Kita nggak perlu komunitas yang berbadan hukum dulu dan sebagainya, itu kayaknya belum dulu ya. Nanti kalau memang sudah berjalan, kita udah ada hasil panen, udah ada modal lah intinya. Karena kalau kita mau buat sejenis komunitas dan sebagainya juga, kita harus punya modal untuk dampingi, bimbing petani dan lain sebagainya. Kita harus datang ke lokasi juga, kita butuh modal. Kalau sekarang anggota grup sudah banyak, cuma kita nggak ada modal. Kalau mau kita dampingi, mau kita bimbing petani, kita cek lahan satu persatu, siapa yang mau membiayai kita untuk berangkat ke sana ke sini. Jadi sabar dulu, kemungkinan suatu saat nanti cita-cita itu tercapai tanpa harus membebankan biaya kepada anggota grup kita.
Nih Mas, untuk ukuran jarak gang tengah dan bedengan antar bedeng 1 ke bedeng 2 ini yang bagus berapa? Ini yang bagus sebetulnya ini 1 meter. Antar gang tengah yang buat kita jalan ini seharusnya 1 meter. 1 meter, sedangkan ini hanya 40 cm. 40 cm itu. Nah, untuk agak sempit. Lebar bedengan yang bagus itu 100 meter juga pas. 100 cm juga. 1 meter untuk lebar bedengan. Cuma kalau lebar bedengan ini termasuk lebar ini 2 meter ya. 2 meter. Cuma untuk 2 tiang. Untuk 2 tiang. Jadi kalau pas ukurannya dari tiang ke tiang ini 1,5. 1,5 diukur dari as tiang 1 ke tiang 1 di tengah bedengan 1,5 meter. Oke. Mas ini kan intinya tanam. Kalau mau tanam itu jangan terlalu rapat. Jangan terlalu rapat. Oke. 6 bulan lagi ini udah nggak bisa buat lewat nih. Penuh. Ini baru usia berapa? 7 bulan. 7 bulan. Ini tunasnya udah banyak yang menjalar ke tengah-tengah juga, memang udah terlihat agak. Coba Mas Sato jalan ke sana, coba saya lihat dari belakang kayaknya memang agak sempit tuh ya. Kita harus menghindari pucuk-pucuk, takut patah juga kesentuh dari badan kita ya. Tuh, terlalu sempit. Ini 1 meter Mas ya? 1 meter. Antar tiang di bedeng baris ini 1 meter. Oke, terlalu sempit. Jadi jarak tiangnya kita ambil 1,5 meter. Mas, untuk stressing ini kan sepertinya sulur-sulur udah banyak yang panjang nih Mas. Apa nggak mau di stressing dari sekarang atau nunggu? Nanti saya lakukan itu di bulan 5-6. Masuk kemarau berarti Mas ya? Kemarau. Kalau sekarang stressing juga percuma. Masuk kemarau juga lebih aman dia. Yang ada nanti tumbuh tunas. Betul. Tunas, banyak yang busuk. Ini perkiraan Mas Narto nih untuk musim pembuahan tahun ini nih, tahun besok. Di lokasi yang ini aja nih Mas, jangan ngomongin yang nanti di sebelah sana itu, jangan, itu untuk produksi. Cuma yang ini aja nih. Untuk lokasi di sini kira-kira dapat berapa banyak? Ada yang buah nggak untuk pembuahan tahun untuk besok? Tahun ini lokasi 9x30 ini kayaknya kalau ukuran 4 kintal basah sampai 6 kintal ini dapat. Tahun besok ini. Oke. Ini tadi saya lewat di sebelah mana Mas, ada yang sudah berbuah tadi? Ada sih ini. Ada ya. Yaudah nanti kita cek yang sudah berbuah. Oke, kita cari yang udah berbuah tadi. Ada beberapa tangkai. Ilmu hitam, pemaksaan. Mas Narto. Ini kan banyak tunas-tunas baru nih dari lengkungan bagian atas. Ini Mas Narto lukai nggak ini bagian atas yang tumbuh-tumbuh tempat tunas baru itu? Enggak. Dia nggak dilukai, udah tumbuh tunas Mas ya? Tumbuh tunas sendiri. Dengan sendirinya di atas. Kalau waktu matanya bertunas ya bertunas. Oh, jadi itu kalau dilukai menurut saya itu terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim. Yang ada ntar kalau nggak tahu caranya malah busuk batangnya. Busuk, biasanya timbul busuk batang. Kalau saran Mas Narto nih, kan ada yang mengajarkan nih, yang bisa dibilang saya nggak nyebutin ilmu hitam, tapi kata Mas Narto kurang cocok gitu. Nah, itu yang mengajarkan dibikin memar dan dilukai di bagian atas biar tumbuh tunas, itu kira-kira cocok nggak menurut Mas Narto? Menurut saya nggak cocok. Kalau saya sih ya belajarnya dari alam sih ya. Alam aja itu nggak di stressing, kalau waktu tumbuh tunas, tumbuh dengan sendirinya, tetap dilengkung bagian atas tanpa dilukai. Oke. Kesimpulannya, jadi jangan melukai batang itu hanya untuk menumbuhkan tunas, karena tanpa dilukai pun dia tumbuh dengan sendirinya. Oke. Ini arang sekam yang dipakai untuk mulsa. Ini arang sekam halus Mas ya, agak halus, bekas open. Arang sekam bukan dibakar biasa, di open. Itu diapain Mas? Naikin lagi. Oke. Nah, ini buahnya. Yang mana Mas? Kerdil. Ini jangan ditiru ya ini. Nah, ini polinasi jam 3 sore ini. Kenapa dipolinasinya jam 3 sore Mas, nggak pagi?
karena males bangunnya cuman sedikit. Penyakit kalau males bangun itu sama kayak saya. Males bangun. Itu penyakitnya. Cuma kalau misalkan kita tanam banyak sih kita nggak perlu nggak perlu bangun pagi juga sih, karena kalau tanam banyak kita perlu orang 3 atau 4, misalkan lahan 1 hektar itu harus ada orang 3-4 yang membantu. Jadi orang yang kerja udah di kebun, kita tidur aja sampai siang lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Angkong hilang. Topo ngangkong.